there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Fat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Langkah Kaki. Teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang komponen-komponen yang ada di mesin single needle dan juga cara mengoperasikan mesin single needle dari mulai pemasangan alur benang, pemasangan sekoci dan lain sebagainya, sampai kita belajar cara mengoperasikan mesin single needle, cara handling tangan atau cara pemegangan dan juga pengendalian pedal gas. Hari ini kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu pemahaman atau pengenalan tentang jenis-jenis jahitan atau ukuran-ukuran jahitan. Untuk jenis atau ukuran jahitan itu bermacam-macam, dan yang biasa digunakan itu ada yang namanya jahitan atau ukuran jahitan 1/4, ada ukuran jahitan 1/16, 1 cm, kemudian juga nanti kita akan belajar dengan yang namanya hemming dan juga pembuatan tali ikat pinggang. Ukuran-ukuran jahitan seperti 1/4 dan juga 1/16 itu diambil dari ukuran inci. Di sini ada meteran. Nah, meteran ini di satu sisi ada ukuran sentimeter dan satu sisinya lagi ada ukuran inci. Kalau dari sini ke sini 1 inci, maka dari sini ke sini itu setengah inci. Setengah dibagi 2 itu 1/4. Jadi jahitan 1/4 itu 2 kotak. Kemudian 1/4 dibagi 2 itu 1/8. Satu kotak ini itu 1/8. Dan 1/8 dibagi 2 itu hasilnya 1/16. Jadi jahitan 1/16 itu ukurannya atau besarnya satu kotak ini dibagi 2 itu 1/16. Itu cara pengambilan ukuran jahitan baik 1/4 ataupun 1/16. Untuk ukuran 1 cm itu lebih mudah lagi. Kita tinggal mengukur 1 cm itu jaraknya nanti sampai di mana. Diukur dari jarum ke sebelah kanan. Itu letaknya nanti jaraknya seperti apa. Itu biasanya kita kasih tanda menggunakan double tip biar kita punya patokan ukuran 1 cm itu sampai mana. Tidak mungkin kalau setiap kali kita menjahit itu harus menggunakan ukuran terus-menerus.
karena tentunya itu akan menghabiskan banyak waktu. Sedangkan ketika kita menjahit, apalagi di garmen, kita dituntut dengan kecepatan. Setiap detik, setiap menit itu sangat berharga. Oleh karena itu, untuk jenis-jenis ukuran jahitan ini, kita akan permudah dengan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang mempermudah proses penjahitan kita agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Inilah penjelasannya. Untuk jahitan 1/4 sering disebut jahitan satu sepatu. Caranya, meletakkan ujung kain sejajar dengan ujung sepatu bagian luar sebelah kanan, seperti ini. Untuk jahitan 1/16 itu sering disebut jahitan mepet, yaitu meletakkan ujung kain sejajar dengan ujung sepatu bagian dalam sebelah kanan, berarti sebelah sini nih. Dan sebelum kita belajar pengenalan tentang proses per proses pembuatan satu produk ataupun membuat satu produk, baik itu kemeja ataupun celana, kita harus betul-betul paham terlebih dahulu dengan jenis atau ukuran-ukuran jahitan tersebut. Karena ini menjadi pondasi dasar. Intinya, ketika kita membuat satu produk, itu kita tinggal menggabung-gabungkan komponen saja. Yang penting kita harus paham dengan jenis atau ukuran-ukuran jahitan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen channel kita ini agar kita bisa terus melangkah ke langkah berikutnya. Langsung saja ke praktik nih lur. Sini saya lagi membuat garis-garis dan ukurannya sekitar 3 cm. Nantinya si garis-garis ini akan kita lipat dan akan kita jahit dengan ukuran 1/16 terlebih dahulu. Udah selesai nih lur, yuk kita langsung jahit. Di sini kita akan praktek menjahit 1/16 terlebih dahulu. Jadi untuk menjahit 1/16 itu fokus kita adalah berada di ujung kain dan ujung sepatu bagian dalam. Nah, ini nanti hasilnya. Hasil dari 1/16 itu jahitannya mepet. Dan untuk 1/16 itu tidak boleh besar dan kecil. Hasilnya harus rata dari awal sampai akhir jahitan. Dan itu bisa kita ulang dan ulang lagi sampai nanti kita betul-betul paham, baik dari segi kualitas ataupun juga dari kecepatan. Silahkan terus dicoba dan terus ditingkatkan lagi kecepatannya agar nanti hasil dari 1/16 kita bisa maksimal. Seperti ini hasilnya lur. Selanjutnya kita akan praktek menjahit 1/4. Di sini saya sudah menggambar garis lagi dan nanti garis ini akan kita lipat seperti ini. Kemudian setelah dilipat, kita masukkan ke bawah sepatu mesin dan posisinya ujung kain berada di ujung sepatu sebelah sini. Jadi kalau tadi yang 1/16 ujung kainnya ada di ujung sepatu bagian dalam atau tengah, untuk yang 1/4 ini ujung kainnya berada di ujung sepatu bagian luar sebelah kanan. Ini cara praktek menjahitnya.
Sini kita harus jahit lurus, tidak boleh besar kecil atau belok-belok. Dan kita bisa mengulang lagi sampai betul-betul rapi dan juga betul-betul cepat. Kalau sudah selesai semuanya, kita juga bisa di bagian ujungnya ini kita stick lagi 1/16. Caranya nanti dibuka seperti ini, kemudian bagian ujung 1/4 tadi kita jahit lagi 1/16 agar kita bisa lebih paham dan bisa lebih cepat lagi menjahit stikan 1/16. Dan inilah hasil akhirnya, ada 1/4 dan 1/16. Dan selanjutnya kita akan menjahit 1/4 dengan model yang kedua. Caranya seperti ini, kita jahit lurus dulu. Setelah dijahit lurus, kita putar dan jahit lurus lagi, kemudian putar lagi hingga nanti berbentuk kotak seperti ini. Dan nanti di ujung sebelum nyambung kita kasih jarak 1/4 seperti ini. Nanti baru kita jahit lagi, keliling lagi. Yang menjadi patokan kita tetap ujung sepatu berada di atau sejajar dengan garis atau jahitan sebelumnya. Seperti ini lur. Jadi tetap 1/4 itu ujung sepatunya, kalau tidak di ujung kain berada di ujung jahitan seperti ini. Kita terus jahit kotak sampai nanti kecil. Dan nanti hasilnya seperti ini lur, seperti obat nyamuk tetapi bentuknya kotak. Lanjut ke praktek berikutnya adalah menjahit 1 cm. Jahitan 1 cm biasa digunakan untuk menggabungkan dua komponen. Contohnya menggabungkan bahu depan dan belakang, ataupun memasang tangan ke badan dan lain sebagainya. Itu biasanya dijahit 1 cm atau namanya jahit kampuh, yang nanti hasil dari jahitannya akan diobras. Untuk menjahit 1 cm ini atau menggabungkan dua komponen ini, kita betul-betul dituntut dengan yang namanya handling tangan. Bagaimana cara pemegangan? Nah, hasilnya seperti ini. Ini harus rata antara kain yang atas dan juga kain yang bawah. Kalau yang lurus seperti ini mungkin mudah, dan kita akan coba untuk menggabungkan dua komponen yang lengkung. Ini biasanya sedikit lebih sulit dan dituntut dengan handling tangan yang tepat dan benar. Jadi antara tangan kiri dan tangan yang kanan harus betul-betul cara pemegangannya. Seperti ini lur. Nah, ini ada bagian yang harus kita tarik dan juga ada bagian yang harus kita longgarin. Kain yang bagian bawah biasanya harus sedikit agak ditarik atau ditahan agar tidak tertarik sama gigi. Kain yang ada di atas itu biasanya harus dilonggarin agar tidak seret nantinya dan hasilnya bisa tetap rata. Dan ini setelah dijahit biasanya diobras, tapi di sini kita langsung praktek aja.
Setelah kita jahit atau kita gabung, kita langsung stik lagi. Stiknya pertama 1/16 seperti tadi. Stik 1/16 harus rata dan lurus. Kemudian setelah di stik 1/16, kita akan stik lagi 1/4 seperti ini. Jadi tetap ujung kain atau ujung jahitan berada di ujung sepatu bagian luar atau sejajar dengan ujung sepatu bagian luar. Dan ini belok-belok, tetapi hasilnya harus tetap rata dan juga harus tetap cepat. Selanjutnya kita akan praktek yang namanya hemming. Hemming ini fungsinya untuk merapihkan ujung kain. Caranya, yang pertama kita lipat 1 cm dan lipatan yang kedua sesuai dengan keinginan, bisa 2 cm ataupun 3 cm, tergantung dari keinginan si pemesan. Sekali lagi kita lipat 1 cm dan lipat lagi sesuai keinginan. Setelah itu kita akan jahit 1/16 di bagian lipatan yang ada di bawah ini. Praktiknya seperti ini. Masukkan bawah sepatu, kemudian kita jahit 1/16 dari ujung lipatan bawah. Jahitnya harus rata, baik ukuran hemmingnya ataupun jahitan 1/16-nya. Dan seperti biasa, kain yang bagian bawah agak sedikit ditahan atau ditarik, sedangkan kain yang bagian atas dilonggarin, agar nanti hasil ujungnya juga sama, akan rata lagi, tidak panjang sebelah. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang namanya hemming. Ini biasa ada di celana bagian bawah ataupun di kemeja bagian bawah. Dan ini praktek kita yang terakhir, yaitu membuat tali ikat pinggang atau loop. Pertama, kita lipat samping sebelah kanan 1 cm dan lipat lagi samping sebelah kiri 1 cm. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini. Harus diperhatikan, ujung atas dan ujung bawah harus selalu sejajar. Setelah itu, proses selanjutnya kita jahit 1/16. Seperti biasa, kita masukkan ke bawah sepatu dan kunci terlebih dahulu. Setelah itu kita rapihkan dan lipat lagi sisi kiri dan sisi kanan. Setelah rapi, kemudian juga yang atas sama yang bawah sudah sejajar, baru kita jahit. Dan itu diulang seperti tadi sampai nanti selesai, sampai ke ujung seperti ini. Lipat kiri dan kanan, rapihkan, jahit, lipat lagi, rapihkan lagi. Jangan lupa ujung bawah sama yang atas harus sejajar, kemudian jahit lagi. Kalau sudah selesai yang sebelah, kemudian kita balik dan kita jahit lagi bagian atau sisi yang sebelahnya lagi dengan jahitan yang sama, yaitu 1/16 seperti ini. Dan ini harus bisa cepat juga, lur. Kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tali loop atau tali ikat pinggang yang biasa kita pasang di celana bagian atas, atau istilahnya untuk tempat sabuk
Ini seperti ini hasilnya. Dan itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis atau ukuran jahitan yang akan kita gunakan ketika kita akan membuat satu produk. Dan untuk pengenalan dan juga pemahaman proses per proses pembuatan satu produk, baik itu kemeja ataupun celana, kita akan bahas di part berikutnya. Jadi jangan lupa untuk terus subscribe, share, dan komen channel kita ini agar kita bisa melangkah ke proses selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir ini. Dan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran, serta mudah untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.